Di sini gue pengen jelasin gimana caranya Gen Z, teman-teman kita yang di generasi baru sekarang bisa dapetin income 10 juta per bulan. Ini pengalaman yang gue rangkum sekitar 5 tahun lebih ya sebagai entrepreneur sekaligus trader ya. Karena teman-teman di luar sana, jika bicarain kalau kita bicarain tentang yang namanya itu income, itu suka kebalik guys. Jadi misal teman-teman di sini ya itu dapetin yang namanya itu misal uang jajan ya teman-teman dapat, kita bilangnya itu active income ya. Karena income-nya itu harus dicari secara aktif, yaitu kita sebut sebagai active income. Dan teman-teman sini biasanya yang Gen Z ini nggak langsung, bukannya belajar cari duit dulu, tapi mereka-mereka ini justru langsung gimana caranya invest ke crypto. Ya, jadi menurut gue itu salah satu salah kaprah di sini, dan gue pengen ngajarin gimana caranya bisa cari active income berdasarkan pengalaman gue. Dalam video ini gue pengen jelasin ada 3 langkah yang bahkan gue reveal gimana caranya gue dapetin income 10 juta 20 juta di saat gue umur 15 ini dulu ya. Jadi udah kayak 3-4 tahun yang lalu. Ya ini bahkan gue spill satu-satu di pertengahan video ini secara gratis. Jadi pastiin teman-teman nonton sampai habis. Jadi kalau kita bicarain income 10 juta per bulan, ya ini 10 juta ini kita bagi ke 30 hari. Ya, ini dapat di 333.000 per hari. Nah, teman-teman ini cuma perlu ya cari uang itu segini. Alias ya kalau pengen lebih ekstrim, 333 ini ya, ini 3 ya. Lu bagi 24 ya lu tinggal perlu cari ya, kayak 10 ribuan ya per jam. Kurang lebih segitu ya. Dan target marketnya di sini gue pengen perkenalin konsep yang namanya itu value ladder ya. Jadi value ladder itu ada yang namanya low ticket, medium ticket, sama high ticket ya. Ini kalau teman-teman jualan produk ya, misal kita bilangnya digital products atau apapun itu, ini bergantung sama teman-teman pengen jualnya itu berdasarkan harganya itu berapa ya. Jadi kalau harganya murah, ini teman-teman bakalan masuk ke low ticket ya. Terus yang medium ticket itu yang medium ya, dan high ticket itu yang paling mahal ya. Jadi semakin kalau teman-teman ambil yang low ticket ini ya, quantity alias jumlah yang teman-teman barang yang harus teman-teman jual itu semakin tinggi. Tapi kalau teman-teman pengen jualnya itu high ticket, jumlah barang yang harus dijual itu sedikit aja. Ya, cuma harganya itu sangat amat tinggi. Ya, yang teman-teman perlu pahamin, yang teman-teman perlu decide itu dulu ya. Jadi teman-teman ini pengen jual tipe produk apa dulu ya? Apakah itu low ticket, apakah itu medium ticket, sama apakah itu high ticket? Kalau lu ya main itu di low tiket produk sebelah sini, pasti lu mainnya quantity. Jadi quantity-nya harus baik sekali karena price yang teman-teman ambil itu sangat murah. Misal, teman-teman bakalan ya ada jual produk per satu produk ini untungnya 30.000 ya. Dan teman-teman kan targetnya itu 333.000 per hari. Berarti teman-teman ini perlu ngejual yang namanya itu ya berarti kurang lebih ke 13 plus orang per hari. Ya kan, buat dapetin target achievement itu segini, 333. Estimation-nya kayak gitu. Tapi kalau teman-teman jualan high ticket produk, anggap ya high ticketnya itu 300.000 ya, jualnya akan jauh lebih susah. Cuma yang teman-teman perlu pahamin, ini cuma butuh satu customer ya. Jadi di sini kayak butuh 10 customer, sini cuma butuh satu customer. Jadi teman-teman harus pilih dulu ya. Jadi semakin besar ya di bagian atas sini ya low ticketnya ya, berarti kuantitas yang teman-teman harus jual itu semakin banyak, tapi price-nya, harganya itu semakin murah. Terus kalau high ticket sebelah sini, ini teman-teman pastinya bakalan jual di harga yang sangat tinggi ya, tapi kuantitasnya itu bakalan sedikit doang. Ya, sedangkan kalau yang medium ini contohnya kita bilang 100.000 ya, produk yang teman-teman jual, per margin profitnya 100.000, jadi yang medium itu masuknya ke equilibrium ya, pertengahannya. Ya, teman-teman perlu jual tiket. Ini sebenarnya sama aja semuanya, cuma ini preference tergantung teman-teman ini pengen interaksi atau pengen jual ke baik orang atau enggak. Jadi kayak yang gue bilang tadi, ada 3 langkah buat teman-teman dapetin income 10 juta per bulan secara konsisten. Dan ini bukan sesuatu yang mustahil. Gue udah lihat banyak banget temen gue yang berhasil ngelakuin ini, dan ini framework yang kurang lebih ini proven. Ya ini karena cukup bisa dibilang ini kayak rumusnya lah ya. Jadi yang pertama, itu teman-teman harus cari industrinya dulu. Ya, jadi teman-teman ini pengen di industri yang mana? Pastinya semua industri itu, apakah semua industri sama? Ya tentunya sama ya. Kalau teman-teman pakai alasan industrinya ini nggak works dan sebagainya, ya apakah itu valid? Nggak juga ya. Cuma ada kalanya di mana teman-teman itu kadang bukan tergantung teman-teman seberapa keras mendayung perahunya, cuma perahunya itu apa ya. Kalau teman-teman naik cruise itu jalan sendiri ya, tapi kalau lu naik kapal yang dibuat dari kayu, ya lu mau dayung sekencang apapun, kapalnya nggak bakal gerak. Jadi teman-teman harus pilih industri yang benar dulu. Gue belakang ini ketemu ya, ini per video hari ini di shoot 2025 Juli, gue ketemu beberapa industri yang sebenarnya menurut gue itu cukup menarik. Jadi yang pertama sebelah sini itu short form ya,
video editing, atau kita pakai bahasa kerennya itu clipping ya. Jadi clipping itu belakangan ini lagi cukup rame dan this could be a thing ya. Teman-teman bisa buat video clips ya, terusnya dapat duit. Nanti gue bakal ajarin di 2 step ini gimana caranya dapetin duit. Yang penting teman-teman udah tahu dulu ya, yaitu clipping itu bisa jadi salah satu source of income buat hasilin 10 juta per bulannya. Yang kedua ya, industri nomor kedua yang teman-teman bisa lakuin buat dapetin income 10 juta per bulan, yaitu social commerce, guys. Ya, jadi social commerce itu apa? Ini gue tulisnya agak miring ya. Pokoknya social commerce ya. Social commerce itu kayak lu jualan di Shopee. Ya, Shopee kan ada live-nya, itu bisa. Atau lu jualan di TikTok Shop. Lu jadi affiliator di TikTok Shop dan sebagainya. Menurut gue, antara kedua ini, ya ini bisa jadi salah satu industri yang paling penting. Terus yang ketiga, itu AI. Ya, atau automation. Atau prompt, ya gue bilangnya. Jadi ini beberapa, atau ini 3 opportunity yang menurut gue ini layak buat teman-teman perhatian. Sebenarnya yang keempat itu crypto ya. Crypto ini teman-teman bisa cari kerja di dunia Web3. Jadi ada 4, sorry, gue perbaikin. Jadi ada 4 ya industri yang teman-teman bisa fokusin per hari ini ya. Teman-teman tinggal pilih dulu apakah ada di luar 4 ini, pastinya ada. Tapi menurut gue pribadi, dari view gue pribadi, so far yang bisa hasilin cukup banyak dan yang paling potensial dan yang paling cepet itu antara keempat ini ya. Jadi yang pertama crypto, AI, ya AI ini lu bisa pecah sebagai lu ngebantuin bisnis buat bikinin AI automation-nya, atau AI prompting-nya, prompt engineering kita bilangnya, social commerce-nya, ya lu jualan TikTok Shop, TikTok Live dan sebagainya, jadi affiliate marketer. Terusnya short form, lu jadi clipper, ya lu nge-clip video orang yang terkenal, terusnya lu apply ke mereka. Gara-gara di sini ada baik banget ya jumlah industrinya, gue bakalan fokusin ke salah satu ya. Jadi kita bakalan kali ini fokus ke clipping sebelah sini aja. Ini salah satu ladang bahasa yang menurut gue bisa teman-teman manfaatin. Jadi gimana cara cari duit dari clipping? Jadi dalam dunia, ya kita bilangnya social media, ada yang namanya rate per view, guys. Ini gue, sebenarnya di 4 ini gue bisa breakdown, tapi biar video yang gak kepanjangan, gue jelasin salah satu ya. Jadi ada yang namanya itu rate per view. Gue taruh sini ya, rate per view. Kita harus pakai yang tebel ya. Kita coba ya, pakai yang tebel ya. Nah ya. Jadi kita alias ini rate per view ya. Jadi dalam TikTok ya teman-teman itu rate per view-nya itu di range 10 sampai 15 yang biasanya orang jual ya. Jadi 10 sampai 15 view per perak. Ya, jadi kalau 1 juta itu kurang lebih berapa, lu tinggal hitung sendiri kayak gitu ya. Jadi kalau lu pengen dapetin 10 juta per bulan, ya lu harus ngasilin berapa views, lu tinggal bagiin aja. Nah, misal di sini ya teman-teman itu ada estimasinya itu rate per view itu di 10, berarti tinggal lu bagi aja ke sini ya. Lu butuh ngasilin 1 juta views setiap 1 bulan ke 1 orang buat dapetin 10 juta rupiah per bulan. Yaitu kalau 1 juta views ya. Kalau 10 perak per views. Tapi kan sekarang kompetisinya udah terlalu banyak, guys. Jadi lu bisa aja kan jualnya lebih murah. Ya kan? Kalau lu jualnya 5 perak ya. Jadi rate per view-nya 5, berarti ini apa? Ini kan lu butuh ngasilin 2 juta views kan, sesimpel itu. Jadi matematikanya lu otak-atik kayak gitu aja ya, lu tinggal bersaing. Ya, jadi setelah teman-teman ketemu industrinya, teman-teman harus ngebangun yang namanya itu portfolio di sebelah sini ya. Ini ya, portfolio atau kita bilangnya proof of social. Ya, jadi teman-teman itu misal jadi clipper di sebelah sini, apa yang teman-teman bisa lakuin di luar sana? Oh, gue bakal nge-clip ya influencer ini, ya ini siapapun ya terserah, gue bakal nge-clip A, ya terusnya gue bakal ramein dulu, ya jadi lu bikin satu TikTok account khusus, ya nih TikTok account sebelah sini, nih profile picture ini bio dan sebagainya, ini videonya ke bawah sini ya. Nah, ya lu tinggal buatin ya sebelah sini video sampai banyak dan jadiin ini sebagai portfolio lu. Jadi lu lihat dalam 1 bulan lu nge-clip itu bisa ngasilin berapa juta views. Ya, sesimpel itu. Dan di saat ini bener-bener rame, udah banyak followersnya, likes-nya udah banyak, jumlah views-nya udah banyak, terus lu sampai bahkan ya, bisa di-notice sama influencernya, lu bisa langsung tembakin ya ke kliennya. Ya, jadi misal lu ngelihat, apakah influencer ini mau bayar gue buat nge-clipping, ya, jadi lu mintain rate per view-nya 5, ya, bisa 5, bisa 10, bisa 15, tergantung preferensinya, ya, lu tinggal mintain aja, mau gak gue nge-clip video lu, ya, terusnya gue jamin. Jadi ada yang namanya itu risk free, guys ya. Jadi kalau teman-teman ini baru dan belum punya portfolio atau ini kerjaan teman-teman yang pertama kali, teman-teman itu harus biasakan make the client risk free ya. Jadi jangan
teman-teman ini harus ambil semua resikonya. Ya, jadi dalam perspektif kliennya, dalam perspektif orang yang bayar teman-teman itu duit, teman-teman nggak boleh taruh resiko sama sekali ke dia kalau teman-teman ini belum sekredibel itu. Jadi teman-teman tinggal jaminin aja, gue bisa hasilin 10 juta views, ya dalam 1 bulan periodenya, gue bakalan potongin video lu secara gratis. Ini kalau nggak hit 10 juta views, ya dalam sebulan lu nggak usah bayar gue. Tapi kalau hit, gue minta uang ya 10 juta rupiah. Gitu. Misal kayak gitu ya. Jadi lu buat offer, itu cara buat offernya itu agak pengalaman ya. Cuma yang teman-teman perlu pahamin, jangan biarkan kliennya ambil resiko. Tapi teman-teman itu harus ambil resiko ya. Jadi risk free buat teman-teman yang belum ada portfolio atau baru yang pertama kali itu kerja ya. Jadi yang ketiga, ini masuk ke poin gue yang ketiga, yaitu apply and upsell ya. Jadi teman-teman itu kalau udah punya portfolio setelah kita bilangnya kerja bakti atau kerja gratis, kita gue bilang ya, kalau teman-teman ngerasa teman-teman itu baru, ya pertama kali kerja dan sebagainya, yang teman-teman bisa lakuin itu apa? Make it risk free, itu pertama, sambil bangun portfolionya, willing to work free ya, mau kerja gratis, ya, dan di saat teman-teman udah, ya kita bicarain 3 bulan lagi, kalau teman-teman mulai dari sekarang, gue yakin bisa hit ya, 10 juta per bulan kalau giat. Tapi yang teman perlu pahamin, setelah kebentuk portfolionya, lu udah nggak perlu ngambil yang namanya itu risk free offer lagi. Jadi lu udah nggak perlu menanggung semua resikonya lagi. Yang temen perlu lakuin itu apa? Upsell ke tempat lain. Ya, lu tinggal double the offer. Misal awalnya lu bilangnya, 10 juta views ya. Yang ini gue pengen aim buat 30 juta views ya per bulan ke kreator yang sama misal ya. Terus gue pengen rate per view-nya segini ya, gue diskonin gitu. Misal ya, awalnya dia bayar 10 juta buat 10 juta views, itu sebenarnya absurd banget, tapi lu bisa anggap kayak gitu ya. 10 juta views, ya buat 10 juta rupiah. Terusnya teman-teman tinggal offer aja kali 2, misal ya, kali 3 ya. Jadi 30 juta views buat 20 juta, itu kan a very interesting offer. Jadi harus buat offer yang menarik, tapi once teman-teman udah ada portfolio, teman-teman itu nggak perlu ngelakuin yang namanya itu risk free. Ya, kayak gitu. Yang teman-teman perlu pahamin dari keempat industri yang gue sebut di sini, itu mulainya itu 0 guys, modalnya. Ya, gue yakin semua orang itu bisa dapat income 10 juta per bulan, yang nggak semuanya ya. Tapi ya teman-teman yang nonton video ini ya pakai HP dong, itu very possible guys buat teman-teman ini dapetin income 10 juta per bulan. Jadi cara ngedit itu ada di YouTube di luar sana ya. Social commerce ada beberapa buku di sana. Lu masa nggak pengen spend 200 ribu 300 ribu buat buku, itu bisa ya. AI ya, lu bisa ke ChatGPT sekarang, lu mintain prompt, lu belajar sama ChatGPT, itu bisa ya. Crypto ini satu-satunya yang sebenarnya butuh modal. Cuma kalau lu kerja di Web3, which kalau teman-teman pengen tahu lebih lanjut tentang cara dapat ya income ratusan juta dari kripto selain dari trading, ini kita juga ada jelasin. Tapi ini gue buat lain hari aja ya. Cuma yang teman-teman perlu pahamin, usahain buat ngebuat cari income-nya, teman-teman ini nggak perlu yang namanya ini ngeluarin duit. Ya, jadi kalau teman-teman clipping, ini kan keluar energi. Ya, lu nggak keluar duit sama sekali. Ya, mungkin electricity dan sebagainya itu kecil sekali. Teman-teman affiliate itu 0 cost-nya. Ya, lu cuma main HP, lu cuma buat video. Teman-teman AI, ya pakai ChatGPT itu gratis guys, cuma modal mikir. Ya lu nggak perlu spend 1 rupiah sepeser pun. Ya, jadi biasain ya buat teman-teman ini kalau cari sesuatu itu cost buat dapetin income itu 0. Karena kalau teman-teman perlu buat bisnis dan sebagainya, jadi teman-teman nggak bisa invest di portfolio sebelah sini. Ya. Jadi teman-teman harus cari income yang buatnya itu 0. Harga buat ngasilin uangnya itu 0, lu jadi desainer kan itu 0, ya. Terus lu invest ke portfolio lu. Nah, in this case lu investnya ke misal crypto. Ya, jadi invest ke crypto di sini. Jadi di sini diputar. Ya, di sini crypto lu bisa sambil trading. Ya. Sama lu bisa investing kan barengan. Ya, ini di modul lain kita atau di sesi lain kita bahas, ini tulisan gue miring ya. Ini kayak gitu ya. Jadi lu harus berusaha jangan sampai lu harus putar terus modalnya. Apakah bisa lu putar terus kayak misal buat bisnis dan sebagainya, clippingnya lu buatin jadi agency, ya lu sampai hiring orang, itu bisa. Tapi ini individual dan target kita kan di 10 juta per bulan kan. Jadi kalau lu udah bisa dapetin 10 juta per bulan, yaitu sekitar 120 ya per tahun. Ini lu CAGR-in Bitcoin. Ya, ini lu anggap 20% ya dalam 10 tahun sampai 15 tahun, duit ini jadi 1 M. Ya, jadi cara ngitungnya kurang lebih kayak gitu ya. Kalau lu berhasil konsisten 10 juta per bulan, ya, ditambah income ya. Jadi kurang lebih lu bisa dapetin 1 miliar dalam 3-4 tahun ya. Itu estimasi gue kalau teman-teman konsisten dalam ngelakuin ini ya.
Jadi buat teman-teman yang ngerasa ini ada manfaat, videonya jangan lupa buat kasih like. Kalau ada pertanyaan langsung aja komen, gue bakal jawabin. Kalau pertanyaannya baik yang ditanyain, follow IG gue ada di deskripsi bawah. Dan jangan lupa buat gabung Discord gue ada di description, di pin komen di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya.